Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat RS Unan. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu dimanapun Sobat Sehat berada. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita dengan podcast bersama podcast Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Unan. Dengan sekarang bersama saya Dr. Regina Veriska Aidia. Nah, berhubung dengan kita ingin memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2025 yang jatuh pada tanggal 31 Mei ini, mungkin tidak bosan-bosannya kita akan memberikan edukasi mengenai rokok. Sudah banyak memang, baik itu di poster-poster, media sosial, ataupun media televisi yang membahas mengenai rokok ini. Nah, bahkan sekarang itu sudah semakin tren dan juga semakin populer di kalangan remaja itu mengenai rokok elektrik atau biasa disebut vape, dengan berbagai jenis varian rasanya dan juga bentuk-bentuknya yang unik. Itu mungkin semakin memberikan daya tarik kepada populasi ataupun kepada masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi rokok. Nah, kali ini di podcast kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai mengungkap daya tarik, membongkar taktik industri tembakau dan juga nikotin di Indonesia bersama salah satu dokter spesialis paru kita yang berpraktek di Rumah Sakit Universitas Andalas, Dr. Sabrina Ermayanti, spesialis paru konsultan onkologi. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Dok. Pagi. Gimana, Dok? Kabarnya baik ya, Dok? Alhamdulillah sehat. Nah, Dok, kita di sini mungkin sebelum memulai membahas mengenai taktik industri tembakau dan juga nikotin, kita kulik sedikit, Dok, tentang Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang jatuh pada tanggal 31 Mei 2025 ini. Menurut dokter itu bagaimana? Apakah memang sebahaya itukah tembakau sehingga ditetapkan satu hari sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia? Iya, terima kasih Dr. Re. Selamat pagi sobat sehat semuanya. Pagi ini memang kita bicara mengenai rokok. Ini sudah yang kedua kalinya ya saya bicara mengenai rokok ini. Mudah-mudahan tidak bosan untuk mendengarkannya. Memang Hari Tanpa Tembakau ini dunia loh yang memapakannya, memapakannya WHO gitu ya, melaunchingnya, dimana kita tahu sudah banyak sekali sih sebetulnya bukti-bukti bahwa tembakau itu berbahaya, tidak hanya pada paru, coba semua, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut gitu, ada bahayanya rokok itu, tembakau itu. Cuman hasilnya sepertinya seperti jalan di tempat gitu ya. Seperti jalan di tempat, hasilnya sangat sedikit sekali sehingga dibutuhkanlah suatu event bagaimana mengingatkan masyarakat kita bahwa ada loh Hari Tanpa Tembakau supaya orang pada hari itu berhenti merokok dan diharapkan tidak hari itu saja, tetapi berikut-berikutnya juga harus diharapkan berhenti dan menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan sehingga yang diharapkan pemahaman orang tentang dampak dari tembakau itu bisa semakin kuat gitu. Karena kita tahu ya sebetulnya masyarakat kita bukan nggak tahu kalau kita beli rokok itu ada dibungkusnya dari dulunya sudah dikatakan rokok dapat menyebabkan kanker bla 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 panjang sampai impotensi gitu ya. Tapi kemudian diplesetin kan rokok dapat. Rokok beli enggak gitu. Nah, dirobah lagi. Rokok membunuhmu. Kan sekarang gitu ya, sampai dibikinin gambar-gambar yang berbahaya gitu. Tapi ya tetap saja jumlah perokok tetap tinggi. Indonesia di launching dari WHO data terakhir nomor 5 jumlah perokok terbanyak di dunia. Nah, lumayan kan? Lumayan gitu. Nah, jadi kalau kita tidak melaksanakan kegiatan Hari Tanpa Tembakau ini, rasanya mungkin pemahaman pengetahuan yang sudah ada tidak bisa diikuti oleh pemahaman dan tidak bisa diikuti dengan sikap dan tingkah laku yang lebih baik gitu, itu yang diharapkan. Nah, jadi dengan adanya Hari Tanpa Tembakau ini diharapkan itu bisa kita laksanakan dengan baik. Ya, Dok. Oke, baik, Dok. Memang tadi seperti yang dokter bilang, Indonesia saja itu menjadi posisi kelima terbanyak dengan jumlah perokok ya, Dok ya, di Indonesia pada tahun 2025 di dunia. Nah,
Dan seperti kita ketahui dok, juga data dari WHO itu memprediksi bahwasanya jumlah perokok global itu akan turun 35 juta pada tahun 2025. Meskipun sebenarnya populasi dunia itu terus bertambah ya dok. Nah di sini mungkin kita akan membongkar kenapa bisa seperti itu ya dok ya. Apa yang membuat industri tembakau dan nikotin itu tetap bertahan dan bahkan berkembang meskipun sebenarnya banyak bukti tentang bahaya dari rokok. Ya, ini yang sebetulnya sedih ya. Dunia turun. Ya, sementara jumlah di Indonesia bukannya turun, makin naik jumlahnya. Nah, ini yang memang kenapa kok bisa orang sudah mulai paham bahwa rokok Amerika Serikat sendiri itu mereka berhasil smoking cessation-nya tahun 85. Kita baru merangkak sekarang untuk smoking cessation-nya atau upaya berhenti merokok. Dan dengan orang sudah mulai turun, kita kok tambah naik. Buktinya tahun dari umur 13 sampai 15 tahun ini yang agak menyedihkan nih memang ya, tahun 2016 itu hanya 18,3%, sekarang tahun 2019 dapat 19,2%. Dan yang paling banyak itu pada usia 25 sampai 39 gitu ya, paling 35 sampai 39 itu paling banyak jumlah perokok di Indonesia. Nah, kok bisa gitu kan? Nah, jadi kalau kita perhatikan memang ada banyak perbedaan di kita dengan di negara yang berhasil upaya berhenti merokok atau smoking cessation-nya. Di sana ada kayak di Amerika ada program Empower. Ya, Indonesia menganut program Empower-nya itu. Ada aturan-aturan M-nya itu adalah bagaimana mengatur produk tembakau itu mulai dari produksinya sampai pemasarannya. Itu M-nya. Ya, tapi mereka punya aturan yang kuat. Regulasinya jelas gitu ya. Dan kalau sudah diproduksi oleh oleh perusahaan, pemasarannya juga harus ketat. Kita lihat bahwa kalau di sana umur 17 tahun orang baru boleh beli rokok. Oh, di bawah itu nggak boleh ya dok? Nggak boleh. Kalau kita orang pada ngomong aja bisa. Ya, dok. Anak-anak kecil aja pandai baca rotok aja baru udah bisa beli rokok asal ada duit gitu lah ya. Tapi kalau ini regulasi ini bisa dilaksanakan mungkin akan lebih baik. Ya, mereka kalau penjualnya menjual pada usia di bawah 17 tahun ketahuan, kedainya ditutup, nggak boleh jualan rokok lagi. Iya, ya. Berarti memang pemerintah di sana juga ikut mendukung ya dok? Iya, ke program berhenti merokok itu sebetulnya adalah dari regulasi sebetulnya. Nah, ini yang memang agak sulit di kita ya. Nah, dalam kondisi seperti ini memang mungkin kita tenaga kesehatan mungkin agak lebih di O-nya itu optimalisasi pelayanan berhenti merokok. Nah, di sini yang kita lakukan sekarang di sini itu ya kan. Kemudian edukasi pada masyarakat bahwa ada bahaya merokok. Nah, salah satu dengan Pokres ini mudah-mudahan berhasil nantinya. Nah, jadi memang tidak hanya pemerintah, sarana pelayanan dan masyarakatnya harus berpartisipasi dengan baik gitu. Semuanya harus bekerja sama ya. Nah, termasuk di sini adalah pabrik rokoknya sendiri. Ya. Nah, tadi tanyanya kenapa kita masih merokok, tapi gimana? Orang pabrik rokok harus jualan ya, jualan mereka harus, kalau jualan harus ada pemasaran, sponsor segala macam kan, untuk biar jualan laku orang sponsor mau ya. Nah, nanti yang si masyarakat melihat sponsornya bagus-bagus, aduh gaya lah, kalau apalagi kalau orang anak-anak muda yang lihat deh perokoknya gagah banget gitu ya, diambil lah bintang iklannya yang gagah-gagah, gaya-gaya, kuat-kuat gitu. Nah, semua merasa ingin seperti itu pula. Nah, jadi ya semakin tertarik ingin mencoba ya dok ya. Mencoba, betul sekali. Oke dok. Tentu memang sangat memprihatinkan ya dok ya, malah sekarang memang kita lihat ya seperti dokter bilang, bahkan anak kecil balita kita bisa lihat dia sedang bisa memegang rokok dan hisap rokok. Dan juga kita lihat kalangan pelajar, anak muda, pelajar SMP atau SMA, dia sering kita lihat berkumpul-kumpul dan juga merokok gitu ya dok. Nah, di sini apakah memang target industri rokok ini memang untuk kalangan anak muda dok? Itu menurut dokter bagaimana dok? Sebetulnya
mungkin targetnya mungkin orang yang banyak merokok sebetulnya adalah orang yang usia tadi mapan tadi ya 35 sampai 39 tadi itu usia mapan kan. Tetapi orang tidak bisa langsung aja mesti 35 langsung perokok berat, enggak. Harus ada dilatih dari awal ya, dari awal. Nah, awalnya orang merokok sedikit-sedikit 1-2 batang ya. Kemudian lama-lama akan menjadi bisa 2 bungkus, 3 bungkus gitu. Kenapa? Jadi ada istilahnya adiksi nikotin. Dalam tubuh kita ketika orang menghisap rokok, masuk ke paru, kemudian masuk ke pembuluh darah. Dari pembuluh darah masuk ke pusat pernafasan di otak, di sini ada pusat rokok ini ada reseptor alfa 4 beta 2. Alfa 2 beta 4, sorry. Nah, di sana kalau reseptornya itu terangsang, dia akan melepaskan neurotransmitter, salah satunya adalah dopamin. Dopamin itu akan pergi ke pembuluh darah dan itu akan menimbulkan efek rasa nyaman, rasa enak bagi orang. Nah, begitu dopaminnya turun, rasa enak, rasa nyaman ini hilang. Ya, akibatnya orang merokok lagi, terangsang lagi supaya memenuhi kebutuhan reseptor tadi. Nah, kemudian orang merokok lagi sehingga siklusnya seperti itu. Dan si reseptor ini setiap orang berokok secara rutin, dia akan terangsang untuk meningkatkan jumlahnya. Semakin reguler, semakin teratur orang merokok, jumlahnya akan meningkat sampai 300%. Kalau jumlahnya meningkat, tentu dia akan membutuhkan jumlah nikotin yang lebih banyak lagi untuk memenuhi si reseptor. Akibatnya orang ingin merokok lebih banyak. Jadi kita tidak heran kenapa orang bisa merokok banyak gitu. Tapi tidak tiba-tiba, makanya kalau makin muda orang mulai merokok, maka ketika usia mapan sudah punya duit, dia akan bisa merokok lebih banyak lagi. Nah, itu aja saya pernah lihat anak-anak ya, anak kecil usia sekolah SMP gitu, kebetulan di depan rumah. Saya tanya, "Nak, kok merokok, Nak?" "Duit sendiri loh, Bu." Dengan bangganya, "Duit sendiri loh, Bu, dapat duit sendiri, nggak minta duit sama mama." Nah, apa bayangkan kalau orang sudah betul-betul mapan, nggak ada lagi yang men-stop dia untuk merokok. Ya, gitu. Apalagi memang di Indonesia sendiri nggak ada regulasi untuk bahwasanya di bawah umur nggak boleh beli rokok ya, Dok ya. Jadi dijual bebas, Dok. Iya. Untuk peran dari iklan dan juga sponsor event dan juga kemasan produk, Dok, dalam membentuk persepsi masyarakat, apakah ini juga taktik yang digunakan industri tembakau untuk menarik perhatian anak muda dan juga kelompok rentan, Dok? Menurut dokter bagaimana, Dok? Sangat sekali. Karena coba perhatikan iklannya itu bagus-bagus ya di TV jalan. Di jalan banyak banget bagus-bagus, melihatkan orang yang kuat, kemudian harganya murah gitu kan ya. Jadi ya itu akan sangat menarik bagi orang, dan jumlah produk tembakau itu, rokok itu sangat banyak sekali sekarang kan. Dan persaingannya itu tuh akan semakin ketat, akan lebih menonjolkan saya lebih baik dari yang lain. Nah, akan selalu begitu. Nah, jadi akibatnya orang akan ada lagi tipenya nanti, "Oh, saya coba yang ini deh, saya coba yang ini deh, ini kayaknya bagus nih, coba." Ini akan sangat menarik sekali bagi kalau iklannya. Kemudian sponsor, kegiatan-kegiatan, jangankan kegiatan yang hiburan atau apa-apa ya, kegiatan olahraga aja disponsori oleh rokok gitu kan, padahal dua hal yang berlawanan ya. Nah, tapi di iklan disponsori oleh rokok. Nah, dan ingat saya dulu ketika saya kuliah, kegiatan kami ada disponsori oleh rokok, dan alhamdulillah sekarang UNAN melarang, tidak ada lagi. Dan saya rasa semua universitas sekarang tidak ada kegiatan kemahasiswaan disponsori oleh rokok. Nah, karena salah satu begitu, kita disponsori, mau tidak mau, suka tidak suka, kita mensponsori produknya. Ya kan? Nah, ketika kita mensponsori produknya, 1-2 akan tertarik. Iya. Gitu.
Dan juga mungkin salah satu bentuk mereka mempromosi adalah bentuk dari kemasannya, Dok ya. Apakah dari jenis rokoknya juga? Sekarang kan memang sekarang lagi tren yang rokok elektrik ya, Dok, yang vape dengan berbagai jenis bentuknya, varian rasanya. Nah, itu juga akan menyebabkan semakin meningkatnya keinginan para perokok untuk lebih variatif lagi mencoba rokoknya, atau orang yang belum merokok ingin mencoba vape ini ya, Dok ya. Nah, menurut dokter sendiri nih, kan ada rokok elektrik dan juga ada rokok konvensional. Menurut dokter, dari segi perbedaannya secara mendasar dari kandungan dan juga bahayanya bagaimana, Dok? Oke, sebelum jawab itu saya jelaskan sedikit ya mengenai vape ini apa sih sebetulnya gitu ya. Vape atau rokok elektrik ini sebetulnya adalah tadinya dibuat untuk menjadi salah satu upaya untuk berhenti merokok, program smoking cessation, yaitu sebagai ada program namanya upaya untuk berhenti merokok, itu salah satunya dengan nikotin replacement ya, artinya tidak menggunakan nikotin tembakau. Jadi diganti dengan nikotin replacement ini dengan harapan nanti dosisnya diturunkan sehingga yang tadi reseptor alfa 4 beta 2 itu tidak banyak lagi, sehingga nanti bisa kecil dan keinginan merokok orang itu berhenti. Itu sih sebetulnya ya. Tetapi kemudian ya tadi lagi ya, namanya industri nggak mau rugi ya. Kemudian menjadikan ini tren loh, bagus loh, iklannya bagus loh, gaya loh. Kita lihat aja sekarang orang dulu masih naruh di kantong, kalau vape-nya itu masih naruh di kantong, sekarang digantungin kayak kita pakai name tag kita kan, dengan bahagia, dengan cantik-cantik loh apanya, cewek cowok menggunakannya, dan itu juga menyebabkan daya tarik tersendiri bagi si perokok gitu ya. Nah, padahal kalau mereka pahami, mungkin ya mereka hanya beranggapan bahwa yang menyebabkan penyakit yang saya bilang dari ujung kepala sampai kaki itu adalah rokok tembakau. Kalau vape tidak, sebetulnya enggak. Vape itu juga mengandung banyak zat ya. Salah satunya adalah ada di sana ada logam berat. Di rokok juga ada logam berat ini, formaldehid, ada aluminium di sana. Di rokok juga ada, tapi kadarnya, jumlahnya memang lebih banyak sih. Rokok ada 400, sedangkan di sini tidak terlalu banyak ya. Dan dia dalam bentuk cair, kemudian dimasukkan ke alatnya, kemudian dihisap menimbulkan asap gitu ya. Zat-zat ini tetap mempengaruhi ke saluran pernafasan, dan ketika dia masuk ke darah itu tentu akan mempengaruhi semua sirkulasi. Kita ingat bahwa pernafasan kita ini sebetulnya diberi oleh Allah dengan perlindungan. Iya, banyak perlindungannya. Kenapa? Karena saluran pernafasan ini adalah saluran yang ada di dalam badan kita, tetapi yang berhubungan langsung dengan udara luar. Karena itu perlindungannya sangat bagus dari Allah. Mulai dari hidung, mulut, dan tenggorokan itu ada epitel-epitel dengan rambut getarnya, kemudian ada lendir yang dibentuk sehingga bisa menangkap zat-zat yang berbahaya, kemudian bisa dikeluarkan. Itu sih sebetulnya kan. Nah, sekarang dengan adanya asap yang tidak bersih, ya kita kan disuruh hirup udara bersih. Ada asap dengan udara yang tidak bersih yang sengaja kita hirupkan, itu akan merusak pertahanan. Ya, merusak pertahanan. Nah, kalau dia rusak, yang pertama ya paling tidak batuk dulu, karena merangsang asap tadi, merangsang lendir tadi. Lendir itu akan merangsang batuk, karena sebetulnya batuk, saya selalu katakan bahwa batuk itu rahmat sebetulnya. Rahmat dari Allah untuk mengeluarkan lendir yang ada di saluran nafas kita. Ya, kalau tidak ada batuk, maka lendir yang terbentuk itu menggenang di saluran nafas, ya sesak, tersumbat dia kan. Nah, efek-efek berikutnya gampang infeksi kan begitu. Nah, tapi dengan adanya batuk, orang akan menjadi tidak nyaman. Ya. Cuman problemnya kan sekarang nggak apa-apa, nggak batuk, nggak apa-apa, karena masih bisa
saluran nafas itu masih bisa mengantisipasi. Sama dengan rokok, ketika usia sampai 35-39 itu no problem, nggak ada, paling batuk dikit udah nggak apa-apa. Karena pertahanannya masih bagus. Tetapi nanti ketika saluran nafasnya itu sudah betul-betul rusak, maka atau sudah muncul penyakit, baru muncul keluhan. Memang di FAP ini tuh belum ada sih bukti autentiknya apakah memang menimbulkan kanker dan lain-lain seperti yang terbukti di rokok, karena dia masih baru. Rokok sendiri terbukti setelah 30 tahun. Ya. Setelah 30 tahun baru terbukti bahwa ternyata dia menyebabkan kanker paru. Kemudian setelah diteliti lagi menyebabkan PPOK. Dan itu dirasakan setelah berumur. Bukan ketika awal merokok. Nah, usia tua, dan kadang-kadang sudah berhenti merokok. Nah, ini yang jadi susah bagi kita. Dok, sudah saya berhenti merokok, kok saya jadi batuk, dok? Ini gara-gara saya berhenti merokok. Padahal bukan begitu. Rokok yang dia gunakan dari muda sampai dia usia berhenti merokok itulah yang menyebabkan kerusakan di saluran nafasnya. Nah, inilah yang menyebabkan nanti ketika suatu saat walaupun dia sudah berhenti merokok, kerusakan itu berjalan terus, itulah yang menyebabkan dia keluhan sekarang. Oh, berarti kesimpulannya ya dok, baik itu rokok konvensional maupun rokok elektrik itu sama-sama berbahaya ya dok ya? Sama. Tidak ada yang mengklaim bahwasanya rokok elektrik ini lebih aman, karena banyak memang dok di luar sana yang bilang bahwasanya rokok elektrik jauh lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Nah tapi karena dok, belum ada bukti. Iya, belum ada bukti dok. Cuman memang banyak berseliweran di media sosial dok yang menyebutkan bahwasanya ada juga yang menyebutkan bahwa rokok elektrik atau vape ini itu jauh lebih berbahaya juga dibandingkan rokok konvensional. Ada yang menyebutkan bahwasanya rokok elektrik ini dapat menyebabkan penyakit paru yang sulit disembuhkan, namanya itu popcorn lung dok. Itu menurut dokter bagaimana dok? Ada beberapa penelitian memang mendapatkan ini. Ya, penelitian awal, dan kalau kita lihat kita dokter hanya berani mengatakan dengan evidence base ya. Nah, ada beberapa penelitian mendapatkan ada kelainan yang disebut dengan popcorn lung ini, di mana parunya jadi bercak-bercak, kemudian ada kemudian itu dipengaruhi oleh formaldehidnya. Ya. Nah, tetapi karena jumlahnya belum banyak, penelitiannya belum banyak, tidak seperti rokok. Anda lihat banyak sekali penelitian, tulis saja sigaret di dalam itu keluar jurnal-jurnal dampak sigaret, mau jantung, paru, semuanya itu keluar semuanya ya kan. Nah itu beda dengan karena tidak ada banyak bukti rokok elektrik ini, orang ya awal-awalnya mengatakan aman gitu, karena belum terbukti. Nah memang sekarang banyak sekali kita melaksanakan udah mulai membuat penelitian mengenai ini ya. Di Departemen Pulmonologi sendiri kita sudah mulai mendata itu. Kalau ada pasien atau apa yang menggunakan rokok elektrik ini. Kebetulan dalam rangka Hari Tembakau, peringati Hari Tanpa Tembakau besok, dari departemen juga, dari prodi juga akan mengadakan penyuluhan ke SMP. Kita coba juga mendata ini, ada nggak yang vape ini anak-anak SMP. Walaupun kita lihat sekarang yang trennya sih sebetulnya yang anak muda yang usia-usia 25 sampai 35 itu sih yang banyak sekarang ya. Tetapi apakah dari ini ada atau tidak, kita coba lihat. Karena memang harganya masih agak tinggi ya. Nah, mudah-mudahan nanti tidak ada niat untuk menurunkan harga seperti rokok sekarang, itu mudah-mudahan. Semoga ya dok ya. Balik lagi nih dok untuk kebiasaan merokok di kalangan anak muda dok. Menurut dokter sendiri, apakah bagaimana efek jangka pendek ataupun jangka panjang bagi anak muda yang kita mungkin berbicara tentang komunitas pelajar ya dok ya. Mereka yang masih dalam tahap pertumbuhan dan juga perkembangan otak terus sudah dipapari dengan rokok gitu dok. Bagaimana efeknya jangka panjang ya? Apakah mungkin sama juga dengan orang-orang dewasa yang merokok dok? Menurut dokter bagaimana? Kalau jangka pendek mungkin sama seperti tadi saya katakan, tidak ada. Tidak ada.
hanya barangkali jangka pendek itu mereka hanya merasakan kebanggaan, rasa tren, rasa hebat. Itu kan anak-anak muda seperti itu. Tetapi mereka tidak memahami bahwa jangka panjangnya nanti sangat berat. Kita nggak tahu ya siapa yang akan menjadi akibat rokok itu, siapa yang akan menjadi kanker, siapa yang akan menjadi stroke, siapa yang akan menjadi penyakit jantung, kalau laki-laki siapa yang hipoten gitu ya. Tidak tahu sama sekali. Kalau dia jadi kanker apa? Karena kanker itu tidak hanya kanker paru yang dihubungkan dengan rokok. Banyak kanker dihubungkan dengan rokok, seperti saya pernah baca CRT katanya berhubungan dengan rokok karena dengan rokok itu menekan sel supresinya. Akibatnya proliferasi pertumbuhan sel kankernya jadi berkembang. P53-nya yang ditekan. Nah, ini kita tidak tahu pada jangka panjangnya. Tetapi ada penelitian mendapatkan bahwa makin muda orang mulai merokok, ya, makin lama dia merokok, kemudian makin banyak jumlah rokok yang dia hisap, itu menyebabkan makin besar risikonya untuk jadi kanker paru. Jadi kalau makin muda, makin kecil dia merokok ya, risikonya tinggi risiko untuk kanker paru ya, Dok. Kansnya untuk menjadi kanker paru, jadi pasien saya makin besar. Iya, Dok. Semakin banyak pasien dokter ya, Dok. Makanya kita kalau menanya, Bapak mulai merokoknya umur berapa? Ya, berapa batang sehari, kapan berhentinya? Kita tanya itu. Sehingga kita tahu berapa panjang dia, berapa lama dia merokok. Ya, Dok. Terus Dok juga ada nih Dok, kan sekarang lagi tren nih Dok, kedai kopi menjamur di Kota Padang gitu ya Dok ya. Nah, semakin banyak nih anak muda yang nongkrong di kafe gitu Dok. Apalagi dengan banyaknya coffee shop ini, pesan kopi, duduk-duduk. Nah, akhirnya mereka juga sambil ngerokok nih Dok. Menurut dokter sendiri, kombinasi antara kafein dan juga rokok ini Dok bagaimana? Apakah memang akan memperberat menjadi penyakit pernafasan atau penyakit paru atau bagaimana Dok? Dari kafeinnya sendiri tidak. Dari kafeinnya sendiri ya, tidak memperberat sebetulnya. Nanti mungkin mempererat lambung barangkali ya. Nah, tetapi dampaknya itu adalah perilaku. Orang merokok karena perilaku. Yang pertama karena pergaulan, karena eksistensi diri, kemudian karena ingin tidak dikatakan tidak dikatakan pergaulan yang jelek gitu ya, bisa punya teman yang banyak gitu. Nah, di kafe ini yang dapat. Makin lama orang duduk di kafe, makin enak minum kopinya, makin banyak rokoknya. Ini sebetulnya yang jadi masalah. Bukan kafeinnya sendiri yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah rokok kumpul-kumpulnya. Iya, kumpul-kumpulnya. Dan jangan lupa ada salah satu dari Empower itu adalah kawasan tanpa rokok, melindungi masyarakat di sekitar kita untuk jangan terpapar dengan asap rokok. Nah, di sana tidak terlaksana itu. Salah satu kawasan tanpa rokok itu adalah yang utama sebetulnya sarana pelayanan ya, sarana pelayanan. Yang kedua adalah sarana pendidikan. Yang terakhir yang adalah sarana layanan umum, termasuk adalah kafe, angkutan umum, bandara, hotel, itu termasuk sebetulnya. Nah, sebetulnya di kafe itu kalau mau ada rokok, untuk melindungi orang yang tidak merokok, terpapar dengan asap rokok, harus ada ruangan khusus untuk perokok. Nah, kita lihat di bandara ada ya, di hotel-hotel ada kawasan untuk perokok. Jadi tidak di kawasan umum, sementara di kafe satu tempat itu mau di sana kita duduk, di sini orang merokok, ya nggak bisa kita apakan, campur aja. Nah, jadi dampaknya lagi di sana tidak hanya kepada si perokoknya, tetapi juga kepada lingkungan di sekitarnya. Maka akan kita temukan risiko paparan asap rokok lingkungan makin tinggi. Nah, kita tahu seperti ini sekarang di kawasan kampus ya, banyak sekali kafe itu. Mahasiswa dengan alasan
lebih enak belajar di kafe, duduk nongkrong-nongkrong di sana sambil belajar, lama-lama loh. Lama-lama dan ada cewek cowok dan ada yang merokok. Nah itu paparannya jadi Makin tinggi makin ya, Dok. tinggi. Ya, Dok. Nah, Dok, jadi semua yang kita penjelasan dari dokter tadi, Dok, berarti tentunya untuk akibatnya pasti rata-rata di produk-produk rokok ini sudah terpampang jelas dan nyata ya, Dok ya. Nah, menurut dokter nih, bagaimana caranya untuk melindungi anak muda dari gempuran promosi produk nikotin dan juga rokok ini, Dok? Apa pesan dokter untuk yang masih merokok atau bagi yang ingin mencoba merokok? Ya, sebetulnya kita berharap dari regulasi ya. Tetapi bagaimanapun paling tidak di lingkungan. Misalnya di kampus Unan sekarang ya, kampus Unan ada aturan itu sudah dipapang itu aturannya dilarang merokok. Ada aturan-aturan di rumah sakit ada aturan, tetapi kita berharap tidak hanya dipampang, tapi peraturan ini dilaksanakan. Nah, seperti di rumah sakit kita ya, ada kan kawasan tanpa rokok dari depannya kan, kemudian dilarang merokok di gerbang Unan juga ada kawasan tanpa rokok, tapi kita masih temu orang merokok. Nah, bagaimana itu dulu usaha kita, bagaimana kita berani menegur orang ini. Ya, tapi susahnya nanti Pak Satpamnya juga merokoknya, itu susahnya. Nah, kita barangkali di lingkungan kita dulu, nggak bisa kita yang besar di lingkungan kita dulu. Nah, masyarakat juga harus paham tidak boleh marah kalau kita tegur. Nah, saya pernah ya negur, Pak, Ibu, kan dilarang merokok di sini. Ini dipampang di dinding itu dilarang merokok di sini. Dia berdiri di sebelah sininya. Kan di sana Bu, di sini kan enggak. Ya, nah, ada jadi ada alasan bagaimana kita bisa menghadapi orang seperti ini. Nah, jadi regulasi paling tidak di tempat-tempat kita sendiri dulu. Waktu COVID, mahasiswa kedokteran melakukan penelitian. Ada 3 fakultas yang diteliti, ada fakultas teknik sebagai rumpun sains, kemudian fakultas hukum sebagai rumpun sosial, dan fakultas kedokteran sebagai rumpun kesehatan. Kita lihat berapa persen yang merokok. Ternyata kita harapkan kedokteran rendah ya. Ternyata tapi sebaliknya relatif sama. Relatif sama. Malah paling rendah dia, tetapi relatif sama. Yang terbanyak di sana adalah tendik. Nah, bagaimana kita bisa mengatur ini? Saya kenal Pak Dirut waktu itu sudah pernah mengadakan simposium di sini, mengajak dari rektorat untuk ikut mendengarkannya, dan mudah-mudahan himbauan kita bisa ditindaklanjuti lah gitu. Bagaimana kawasan kita itu aja dulu bisa bebas dari asap rokok itu sudah bagus. Nah, kalau dia sudah terbiasa tidak merokok di wilayah rumah sakit, di wilayah universitas, dengan sendirinya udah terbiasa. Karena berhenti merokok itu sebetulnya adalah sulit. Niat dan terbiasa. Niat itu dah. Oke, Dok. Nah, tadi menyinggung dari Rumah Sakit Unan sendiri sebenarnya sudah mencoba ya, Dok ya, untuk mengupayakan berhenti merokok di kawasan Universitas Andalas sendiri. Nah, menurut dokter apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Universitas Andalas dalam rangka mendukung upaya berhenti merokok ini, Dok? Yang pertama tentu edukasi ya, seperti ini saya udah 2 kali loh untuk edukasi berhenti merokok untuk podcastnya ini. Kemudian mengadakan seminar waktu itu, ya. Kemudian yang paling kalau orang mudah merokok kan susah berhenti. Nah, ini butuh bantuan. Optimalisasi layanan berhenti merokok. Nah, ini sudah dilakukan di rumah sakit kita. Sudah ada klinik berhenti merokok, tetapi belum ada yang berani datang gitu ya. Nah, kalau ada yang datang kita sudah katakan bahwa 5 hari di sini
ada 5 hari dari Senin sampai Jumat itu ada dokter spesialis paru. Memang kita ganti-gantian di sini, tapi kita siap untuk melakukan layanan untuk berhenti merokok. Dan di sini sudah ada PPDS juga siap untuk melakukan upaya berhenti merokoknya. Berarti bagi penduduk di luar sana yang mungkin ingin anak-anaknya berhenti merokok atau dia sendiri ingin berhenti merokok, boleh ke rumah sakit Unan boleh, ya dok ya? silakan. Kita akan Berarti layani. untuk mendaftar ke klinik berhenti merokok. Klinik berhenti merokok sesuai prosedurnya yang tentu kita serahkan ke rumah sakit ya. Dari Senin sampai Jumat ya dok, itu ada terus Insya ya dok. Baik, mungkin dari semuanya nih dok, udah semuanya kayak kita bahas ya dok ya, atau mungkin ada yang ingin dokter tambahkan nggak dok mengenai rokok dan juga industri tembakau dan nikotin yang semakin menjamur di Indonesia ini dok? Mungkin kita lebih ke, kalau industrinya mungkin kita serahkan ke regulasi ya. Kita mungkin lebih memayungi kepada masyarakatnya. Ya, satu saja saya katakan bahwa berhenti merokok itu tidak susah. Tidak susah sebetulnya. Ketika kita orang Muslim puasa, Kita berhenti merokok. Dari sahur sampai berbuka berhenti. Kenapa berhenti merokok? Kenapa nggak merokok? Karena niatnya puasa, ya kan? Puasa nggak boleh sesuatu yang membatalkan. Nah, kalau bisa berhenti merokok, berarti kan bisa mengontrol ketergantungannya tadi. Ya. Nah, kalau bisa itu diniatkanlah untuk berhenti terus-terusan. Cuman kalau susah, bagaimana cara berhentinya? Oh, nggak bisa saya dok, saya sudah 2 bungkus sehari, untuk berhenti sendiri saya jadi pusing dok. Memang kalau berhenti merokok itu ada namanya withdrawal, begitu kadar nikotinnya turun, dia menjadi rasanya nggak nyaman, jadi gelisah, jadi stres, jadi emosional gitu ya. Kalau ibu-ibu yang paling ditakutinnya adalah jadi gemuk karena makannya jadi enak gitu ya. Nah itu bisa kita bantu di klinik berhenti merokok. Tetapi yang pertama tetap aja niatnya. Kalau ada niatnya dulu ya di upaya berhenti merokok kita sebut motivasi. Kalau ada niatnya insya Allah bisa. Nah yang sulit-sulitnya ada kendala-kendalanya, itulah perannya klinik berhenti merokok. Oke, mungkin udah semuanya kita bahas mendalam mengenai nikotin dan juga industri tembakau di Indonesia, tentu juga mengenai rokok elektrik ataupun rokok konvensional serta bahayanya. Nah, Sobat Sehat, mungkin udah semua nih kita bahas mengenai nikotin dan juga tembakau, industri tembakau dan juga nikotin dan efek bahaya yang ditimbulkannya. Mungkin dapat saya simpulkan bahwasanya untuk upaya berhenti merokok tidak hanya dari layanan kesehatannya saja, tetapi juga dari peran pemerintah, regulasi yang jelas, dari fasilitas kesehatan dan juga dari pribadi perokok itu sendiri untuk dapat berhenti merokok. Dan tentu saja untuk rokok elektrik ataupun rokok konvensional itu sama-sama berbahaya. Tidak ada yang mengklaim bahwasanya rokok elektrik itu lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Baik, terima kasih dokter. Semoga penjelasan dokter tadi dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat kita ya dok ya. Dan bagi masyarakat yang ingin konsultasi dengan dokter Sabrina yang mempunyai keluhan pernafasan ataupun keluhan paru, itu dapat langsung ke Poli Dokter Sabrina, Poli Paru di Rumah Sakit Universitas Andalas setiap hari Jumat ya dok, pukul 10. Nah, jadi bagi yang Anda punya keluhan boleh langsung ke Poliklinik Paru bersama dokter Sabrina. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dr. Regina, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.